Buah yang selalu dianggap aman, tapi ternyata menjadi masalah untuk kaki lansia. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Di usia senja, banyak orang percaya bahwa semakin banyak makan buah, maka semakin sehatlah tubuh mereka. Sebab buah dianggap alami, segar, dan kaya nutrisi. Namun tahukah sahabat, bahwa tidak semua buah bersahabat dengan tubuh lansia, terutama jika dikonsumsi dalam kondisi terlalu matang atau tanpa kontrol porsi? Bahkan, beberapa buah yang terlihat tidak berbahaya justru bisa memperburuk kondisi kaki Anda, mulai dari rasa nyeri, pembengkakan, kesemutan, hingga gangguan sirkulasi darah. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa kondisi kaki lansia sangat rentan terhadap perubahan kecil dalam pola makan. Hal ini disebabkan oleh penurunan fungsi metabolisme, gangguan pembuluh darah, dan kecenderungan naiknya kadar gula darah seiring bertambahnya usia. Maka dari itu, topik ini menjadi sangat penting untuk dipahami, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa pilihan buah sehari-hari sangat menentukan kualitas hidup seorang lansia. Mari kita mulai dengan pemahaman yang paling mendasar terlebih dahulu. Mengapa kaki menjadi bagian tubuh yang sangat peka terhadap apa yang kita makan? Kaki adalah bagian terujung dari sistem peredaran darah kita. Semua sirkulasi dari jantung menuju kaki membutuhkan kekuatan dan elastisitas pembuluh darah agar aliran tetap lancar. Namun ketika kita mengonsumsi buah dengan kadar gula tinggi, apalagi yang terlalu matang, maka kadar glukosa dalam darah melonjak. Ini menyebabkan pembuluh darah kecil yang ada di kaki menjadi tegang, meradang, bahkan bisa rusak dalam jangka panjang. Kondisi ini disebut dengan istilah medis peripheral neuropathy, gangguan saraf tepi, yang kerap dialami oleh lansia, khususnya yang memiliki riwayat diabetes. Masalahnya bukan hanya itu. Kaki juga memiliki keterbatasan dalam kemampuan regenerasi. Artinya, kerusakan yang terjadi di bagian kaki cenderung lebih lama sembuh, terutama jika lansia juga mengalami gangguan sirkulasi darah atau kekurangan vitamin tertentu. Ketika buah yang dikonsumsi malah memicu peradangan atau mempercepat proses glikasi dalam darah, maka kaki akan menjadi korban pertamanya. Terasa pegal, berat, bahkan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Kini mari kita lihat contoh buah yang dianggap aman, tapi ternyata menyimpan bahaya tersembunyi. Pisang yang terlalu matang. Pisang mengandung fruktosa dan glukosa yang tinggi. Ketika buah ini mencapai tingkat kematangan penuh, kulit mulai menghitam, daging buah sangat lembek, maka kandungan gulanya meningkat drastis. Konsumsi pisang semacam ini secara rutin akan memicu lonjakan gula darah yang kemudian memengaruhi saraf dan pembuluh darah kecil di kaki. Sebagian besar lansia mengonsumsi pisang matang karena teksturnya yang lembut dan tidak perlu dikunyah keras. Tapi justru ini jebakan yang sering luput dari perhatian. Pisang yang terlalu matang bukan hanya meningkatkan kadar gula, tetapi juga mempercepat proses inflamasi dalam tubuh, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan buah-buah manis lain seperti mangga matang atau semangka. Kondisi ini akan diperburuk bila sahabat lansia juga memiliki kebiasaan duduk terlalu lama, kurang bergerak, atau jarang berjemur. Kurangnya sirkulasi darah, ditambah efek dari konsumsi buah tinggi gula, membuat kaki menjadi mudah bengkak, mudah pegal, dan terasa dingin pada malam hari. Ini bukan masalah remeh. Banyak lansia yang menganggapnya sebagai hal biasa, padahal ini adalah sinyal tubuh bahwa sistem sirkulasi dan saraf mulai terganggu. Selain itu, buah-buah tertentu juga memiliki indeks glikemik tinggi. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin cepat ia melepaskan gula ke dalam darah. Buah seperti nanas, semangka, dan bahkan durian bisa berada dalam kategori ini, tergantung tingkat kematangan dan porsi konsumsinya. Namun yang lebih mengejutkan lagi, bukan hanya jenis buah yang perlu diperhatikan, tapi juga cara penyajiannya. Banyak lansia terbiasa memblender buah hingga menjadi jus manis tanpa serat. Ini mempercepat penyerapan gula ke dalam tubuh. Serat dalam buah seharusnya membantu memperlambat proses tersebut. Tapi begitu serat dihancurkan atau dibuang, maka buah itu berubah menjadi bom manis yang diam-diam merusak saraf halus di kaki. Bayangkan, kaki Anda yang sudah lelah menopang tubuh bertahun-tahun, kini harus menghadapi beban tambahan akibat pola konsumsi buah yang tidak tepat. Dalam jangka waktu lama, ini bisa menyebabkan kaki menjadi mati rasa, sulit bergerak, bahkan berisiko terluka tanpa disadari karena sarafnya telah rusak. Jadi, sudah saatnya kita berhenti melihat buah hanya sebagai makanan sehat, tanpa mempertimbangkan konteks usia,
kondisi metabolisme, dan dampak jangka panjangnya terhadap tubuh, terutama kaki. Di bab-bab selanjutnya, kita akan mengulas satu persatu buah-buah yang menjadi penyumbang masalah ini, disertai penjelasan ilmiah, fakta medis, dan solusi praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bab selanjutnya akan membahas secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi pada kaki lansia, dan mengapa justru bagian tubuh ini sering menjadi indikator pertama dari pola makan yang tidak sesuai. Apa yang terjadi pada kaki lansia? Rahasia di balik rasa sakit dan pembengkakan. Kaki adalah salah satu bagian tubuh yang paling setia, menopang tubuh selama puluhan tahun tanpa keluhan. Namun, pada usia lanjut, kaki seringkali menjadi salah satu bagian pertama yang mengeluhkan sesuatu, mulai dari rasa nyeri, kesemutan, hingga pembengkakan. Banyak lansia menganggap hal ini sebagai gejala biasa karena usia, tapi sebenarnya, kaki menyimpan rahasia yang dalam tentang kondisi tubuh secara keseluruhan, termasuk akibat dari pola makan yang tampaknya tidak berbahaya. Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang rumit, dan kaki berada di titik terjauh dari jantung. Itu artinya, aliran darah ke kaki sangat tergantung pada kondisi pembuluh darah, kekuatan jantung, dan fleksibilitas dinding arteri. Seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah mulai menurun. Bila ditambah dengan tingginya kadar gula dalam darah, yang bisa dipicu oleh konsumsi buah terlalu matang, pembuluh darah kecil di kaki menjadi sasaran utama kerusakan. Inilah yang sering disebut sebagai mikroangiopati, kerusakan pembuluh darah kecil. Bila hal ini terjadi, maka kaki akan mengalami suplai darah yang tidak lancar. Akibatnya, sahabat lansia akan merasakan sensasi dingin pada telapak kaki, kesemutan, atau bahkan mati rasa. Yang lebih membahayakan, kondisi ini seringkali tidak disadari karena gejalanya berkembang perlahan. Banyak lansia yang baru menyadari ketika sudah muncul luka kecil yang sulit sembuh atau saat nyeri menusuk mulai mengganggu tidur malam. Namun, gangguan sirkulasi hanyalah salah satu bagian dari cerita. Di sisi lain, saraf yang bertugas mengatur rasa dan gerak kaki juga mulai melemah. Ini disebut dengan neuropati perifer, dan sangat sering terjadi pada lansia dengan riwayat konsumsi gula berlebih, termasuk dari buah-buah manis dan terlalu matang. Saraf-saraf kecil yang menghubungkan kaki dengan otak menjadi rusak secara perlahan. Maka tidak heran jika seseorang merasa seperti menginjak kapas, kehilangan rasa, atau bahkan tidak sadar saat terluka. Dalam banyak kasus, ini bukan semata-mata karena usia tua, tetapi karena kebiasaan makan yang tampaknya sehat, namun ternyata menumpuk efek negatif selama bertahun-tahun. Salah satu pemicunya adalah konsumsi buah yang tinggi glukosa tanpa keseimbangan serat. Pisang matang, semangka, dan mangga masak bisa melepaskan lonjakan gula darah secara cepat, menyebabkan tubuh memproduksi insulin dalam jumlah besar. Kelebihan insulin ini menyebabkan peradangan halus dalam tubuh yang memperburuk kondisi saraf dan pembuluh darah di kaki. Selain itu, kelebihan gula darah juga memicu retensi cairan. Artinya, tubuh menahan air lebih banyak, dan karena gravitasi, cairan ini berkumpul di kaki. Itulah mengapa banyak lansia yang merasa kakinya bengkak terutama di sore hari. Kondisi ini diperparah jika tubuh kekurangan gerakan atau beristirahat terlalu lama dalam posisi duduk. Tanpa sirkulasi aktif, cairan makin menumpuk, dan tekanan pada jaringan kaki meningkat, menyebabkan rasa sakit yang tidak nyaman. Disinilah buah-buah manis mengambil peran. Meskipun alami, gula dari buah tetaplah gula, terutama fruktosa. Konsumsi fruktosa yang tinggi secara terus-menerus tanpa aktivitas fisik atau pengaturan makan yang benar akan memperburuk retensi cairan. Apalagi jika buah dikonsumsi dalam bentuk jus tanpa serat atau dikombinasikan dengan makanan manis lain. Hal ini membuat kaki menjadi bagian tubuh yang paling menderita, padahal sangat jarang diperhatikan secara serius. Lebih dari itu, kondisi otot dan sendi di kaki lansia juga sudah tidak sekuat dulu. Ketika ada pembengkakan, tekanan yang muncul pada sendi kaki akan menyebabkan nyeri di tumit, mata kaki, dan jari-jari. Bila pembengkakan ini terjadi terus-menerus, maka jaringan ikat akan mulai rusak. Inilah awal mula dari kondisi seperti plantar fasciitis, radang sendi kaki, atau bahkan infeksi pada luka kecil yang lambat disadari karena sensasi kaki telah berkurang akibat gangguan saraf. Banyak keluarga mengira lansia hanya kelelahan atau kedinginan, padahal tubuh sedang memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika kaki mulai terasa berat,
sulit digerakkan, atau mulai bengkak tanpa sebab jelas, maka ini bisa menjadi alarm tubuh bahwa apa yang dimakan tidak sesuai dengan kemampuan metabolisme lansia. Dan seperti telah dibahas sebelumnya, buah yang tampaknya menyehatkan justru menjadi penyumbang diam-diam terhadap kondisi tersebut. Perlu diingat pula bahwa sistem kekebalan tubuh lansia tidak sekuat ketika muda. Itu sebabnya, luka kecil di kaki yang biasanya sembuh dalam beberapa hari, bisa berkembang menjadi infeksi serius atau bahkan gangren jika tidak ditangani cepat. Dan semua itu bermula dari hal yang sangat sederhana, pola makan harian, terutama konsumsi buah tanpa memperhatikan tingkat kematangan, jenis, dan jumlahnya. Pemahaman ini sangat penting agar kita bisa mencegah sebelum terlambat. Memperhatikan kondisi kaki bukan hanya tentang memeriksa luarannya, tetapi juga melihat pola makan yang mendasari kesehatannya. Maka dari itu, pemilihan buah yang tepat, serta mengetahui buah mana yang sebaiknya dibatasi atau dihindari, adalah langkah awal dalam menjaga kesehatan kaki lansia. Pada bab berikutnya, kita akan membedah lebih dalam bagaimana pisang yang terlalu matang, yang sering dianggap paling aman, ternyata menjadi salah satu pemicu utama gangguan kaki lansia. Pisang terlalu matang, si kuning yang jadi musuh dalam selimut. Selama bertahun-tahun, pisang telah menjadi buah yang sangat akrab di kalangan lansia. Teksturnya lembut, rasanya manis, dan mudah dicerna membuat banyak orang tua menjadikannya camilan harian. Bahkan, beberapa lansia menganggap pisang sebagai buah penyelamat saat nafsu makan menurun. Tapi di balik citra baiknya, pisang, terutama yang terlalu matang, bisa menjadi pemicu tersembunyi dari berbagai masalah pada kaki lansia. Mari kita telusuri lebih dalam. Pisang matang mengandung jenis gula alami seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Namun saat pisang sudah terlalu matang, kulitnya mulai berbintik hitam atau bahkan sebagian besar berubah coklat, maka kandungan gula dalam daging buah meningkat secara signifikan. Proses pematangan tersebut memecah pati kompleks menjadi gula sederhana, dan inilah yang menyebabkan rasa manis yang tajam saat kita menggigitnya. Sayangnya, inilah pula yang mempercepat lonjakan gula darah dalam tubuh, terutama pada lansia dengan metabolisme yang melambat. Lonjakan gula darah memiliki efek langsung pada pembuluh darah dan saraf, terutama di bagian tubuh yang paling jauh dari jantung, yakni kaki. Kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan peradangan ringan namun kronis di lapisan dalam pembuluh darah kecil. Lama-kelamaan, pembuluh itu menjadi kaku, sempit, dan akhirnya sulit menyalurkan darah dengan efisien ke ujung-ujung kaki. Akibatnya, sahabat lansia akan mulai merasakan gejala seperti kaki terasa berat, pegal, bahkan kebas. Tak berhenti di situ. Pisang juga memiliki indeks glikemik sedang hingga tinggi tergantung tingkat kematangannya. Indeks glikemik ini mengukur seberapa cepat suatu makanan menaikkan kadar gula darah. Saat pisang semakin matang, nilainya bisa naik mendekati 60 atau lebih. Ini berarti, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, misalnya 2 buah pisang matang sekaligus, maka gula darah bisa melonjak dalam waktu singkat. Tubuh pun merespons dengan mengeluarkan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan kadar gula tersebut. Dan disinilah masalah baru dimulai. Produksi insulin yang berlebihan akan memicu reaksi peradangan di dalam tubuh. Inilah yang disebut insulin spike, yang jika terjadi berulang kali akan melemahkan saraf-saraf kecil di kaki, memperburuk rasa kesemutan, dan meningkatkan sensitivitas terhadap rasa nyeri. Pada tahap awal, ini mungkin hanya terasa sebagai ketidaknyamanan ringan saat berjalan. Tapi pada lansia yang sudah memiliki gangguan gula darah atau tekanan darah tinggi, ini bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, seperti luka yang sulit sembuh atau bahkan infeksi. Satu hal lain yang sering luput dari perhatian adalah fakta bahwa pisang matang sangat cepat dicerna dan membuat rasa kenyang hanya sebentar. Akibatnya, banyak lansia yang mengonsumsinya berkali-kali dalam sehari, terutama bila pisang menjadi pengganti makanan utama. Ini memperburuk fluktuasi gula darah dan memperbesar risiko pembengkakan kaki. Jika disertai aktivitas fisik yang rendah, maka sirkulasi darah akan semakin terhambat dan kaki menjadi tempat berkumpulnya cairan tubuh yang tak tersalurkan dengan baik. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pisang matang sering dijadikan bahan campuran dalam pembuatan jus atau smoothie manis, apalagi bila ditambahkan susu kental manis atau madu. Kombinasi ini membuat kadar gula dalam satu gelas minuman melonjak sangat tinggi. Dan sekali lagi, yang akan menanggung beban terbesarnya adalah kaki,
tempat di mana pembuluh darah paling rentan dan saraf paling peka terhadap perubahan metabolisme. Bukan berarti pisang harus dihindari sama sekali. Buah ini tetap memiliki manfaat seperti kalium dan vitamin B6 yang penting untuk tubuh. Namun, penting untuk mengonsumsinya dalam kondisi tidak terlalu matang dan dengan porsi terbatas. Pisang yang masih berwarna kuning cerah dengan sedikit hijau di ujung justru lebih baik karena memiliki kandungan pati resisten yang membantu metabolisme lebih lambat dan stabil. Ini akan lebih aman bagi gula darah dan juga menjaga saraf kaki tetap dalam kondisi sehat. Bagi sahabat lansia yang memiliki riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau sering merasakan nyeri kaki tanpa sebab, sangat disarankan untuk mengevaluasi konsumsi pisang harian. Kadang-kadang, cukup dengan mengurangi frekuensi makan pisang matang atau menggantinya dengan buah berserat tinggi lain yang lebih stabil, sudah bisa membantu memperbaiki kondisi kaki secara perlahan. Dalam keseharian, hindari menyimpan pisang dalam suhu terlalu hangat yang mempercepat proses pematangan. Gunakan lemari es untuk memperlambatnya. Dan bila sudah tampak terlalu coklat dan lembek, lebih baik tidak dikonsumsi langsung, apalagi oleh lansia dengan gangguan metabolik. Bab ini membawa kita pada kesimpulan penting, tidak semua yang terlihat lembut dan manis itu baik untuk tubuh, apalagi untuk kaki yang lemah akibat usia. Pisang yang terlalu matang bisa menjadi musuh dalam selimut yang selama ini tidak disadari. Kini, setelah kita memahami bahaya tersembunyi dari si kuning ini, mari lanjutkan pembahasan ke buah lain yang tampak menyegarkan tapi menyimpan risiko serupa. Semangka manis, tapi menyimpan ancaman untuk sendi kaki. Tidak ada yang bisa menyangkal kesegaran semangka. Teksturnya yang berair, warnanya yang cerah, dan sensasi dingin yang menyejukkan menjadikannya buah favorit di tengah cuaca panas. Terlebih lagi bagi lansia, semangka sering dianggap sebagai pilihan buah yang menyegarkan dan ringan untuk dikonsumsi karena kadar lemaknya yang nyaris nol. Tapi di balik semua kesegarannya, semangka menyimpan risiko tersembunyi yang tidak main-main, terutama bagi kaki lansia yang rentan. Mari kita mulai dengan kandungan utamanya, fruktosa. Meskipun semangka terdiri dari hampir 90% air, sisa kandungan lainnya didominasi oleh gula alami, terutama fruktosa. Fruktosa ini sangat cepat diserap oleh tubuh dan langsung masuk ke dalam metabolisme hati, mengubahnya menjadi glukosa dan lemak jika dikonsumsi berlebihan. Hasil akhirnya, lonjakan kadar gula darah yang tajam, dan bagi lansia, ini adalah pemicu utama kerusakan mikrosirkulasi, khususnya di kaki. Kita perlu pahami bahwa tubuh lansia tidak lagi sefleksibel dulu dalam mengatur gula darah. Dengan fungsi pankreas yang melemah dan sensitivitas insulin yang menurun, konsumsi semangka dalam jumlah besar bisa menjadi bumerang. Kadar gula darah naik cepat, dan insulin pun bekerja keras untuk menyeimbangkannya. Namun, proses ini tidak terjadi seefektif pada usia muda. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan metabolik yang memengaruhi aliran darah ke kaki, memperburuk nyeri sendi, dan memicu pembengkakan yang tidak kunjung reda. Yang sering tidak disadari adalah efek semangka pada sendi. Meskipun tidak secara langsung menyerang tulang atau ligamen, kelebihan gula dalam tubuh akan meningkatkan produksi senyawa proinflamasi yang disebut sitokin. Sitokin ini menyebabkan peradangan di jaringan lunak, termasuk pada sendi-sendi kecil di kaki. Maka tak jarang, setelah menyantap semangka dalam jumlah banyak, beberapa lansia merasa kaki mereka nyeri atau berat untuk melangkah. Sensasi ini mungkin tidak langsung muncul, tapi akumulasi dari kebiasaan tersebut bisa menyebabkan gangguan mobilitas dalam jangka panjang. Selain itu, semangka juga memiliki indeks glikemik yang tinggi, yakni sekitar 72, yang berarti ia cepat menaikkan kadar gula darah. Untuk lansia dengan prediabetes atau diabetes, konsumsi semangka terlalu banyak dalam satu waktu dapat menyebabkan efek mirip seperti memakan satu mangkuk nasi putih. Ini adalah fakta mengejutkan yang jarang diketahui publik. Beberapa lansia juga sering mengonsumsi semangka dalam kondisi dingin langsung dari lemari es. Meskipun terasa menyegarkan, suhu dingin yang ekstrim dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah sementara, terutama di kaki yang sirkulasinya sudah melemah. Kombinasi antara lonjakan gula dan vasokonstriksi akibat suhu dingin ini menciptakan tekanan yang tinggi pada ujung kaki dan bisa memperparah keluhan seperti kram, kebas, dan rasa menusuk di malam hari. Ada satu lagi hal yang perlu dicermati. Banyak lansia menyantap semangka di malam hari sebagai camilan setelah makan malam.
Ini memperbesar risikonya. Mengapa? Karena saat tubuh dalam posisi tidur, sirkulasi darah menjadi lebih lambat. Jika semangka dikonsumsi dalam jumlah besar sebelum tidur, maka lonjakan gula darah terjadi tanpa kompensasi dari aktivitas fisik. Akibatnya, gula darah tinggi tertahan lebih lama, dan tekanan pada kaki meningkat selama tidur. Itulah mengapa beberapa lansia sering mengeluhkan nyeri kaki saat bangun pagi, atau bahkan mengalami kaki yang terasa kaku. Apakah ini berarti semangka harus dihindari sama sekali? Tidak. Semangka tetap bisa dikonsumsi dalam jumlah kecil dan dalam konteks yang tepat. Idealnya, semangka dikonsumsi pagi atau siang hari, dalam porsi kecil, dan tidak setiap hari. Hindari mengonsumsinya setelah makanan tinggi karbohidrat atau sebagai pengganti air putih. Dan yang paling penting, jangan dikombinasikan dengan buah manis lainnya dalam sekali makan. Jika sahabat lansia sudah mengalami gejala seperti kaki terasa berat, bengkak, nyeri sendi, atau kesemutan, maka konsumsi semangka perlu dihentikan sementara. Fokuskan pada buah-buahan berserat tinggi dengan indeks glikemik rendah seperti apel hijau, pir, atau pepaya muda. Buah-buahan ini membantu menstabilkan gula darah dan tidak memicu peradangan sendi. Semangka, seperti pisang yang terlalu matang, adalah contoh klasik dari buah baik yang bisa menjadi buruk jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Kuncinya adalah memahami tubuh kita, apa yang masih mampu ditoleransi, dan apa yang sebaiknya dibatasi seiring bertambahnya usia. Di bab selanjutnya, kita akan membahas buah-buahan lokal seperti nangka dan rambutan, yang meskipun nikmat dan digemari, ternyata juga menyimpan potensi bahaya bagi sendi dan sirkulasi darah di kaki lansia. Buah nangka dan rambutan, kombinasi rasa nikmat yang bisa memicu peradangan. Bagi banyak lansia, buah-buahan lokal seperti nangka dan rambutan adalah bagian dari kenangan masa kecil yang manis. Saat musim panen tiba, kedua buah ini sering hadir di meja makan sebagai pelengkap hidangan, bahkan menjadi camilan favorit keluarga. Rasanya yang legit dan aromanya yang khas membuat siapapun sulit menolak. Namun, justru karena kenikmatan inilah banyak yang tidak menyadari bahwa di balik rasa manisnya, nangka dan rambutan menyimpan ancaman tersembunyi bagi kaki lansia. Kita mulai dengan nangka terlebih dahulu. Buah ini kaya akan gula alami, terutama sukrosa, serta mengandung karbohidrat dalam jumlah tinggi. Satu cangkir potongan nangka bisa mengandung hampir 40 gram karbohidrat, angka yang sangat tinggi untuk lansia yang metabolisme tubuhnya tidak lagi seefisien saat muda. Konsumsi karbohidrat berlebihan dari buah seperti nangka dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah secara drastis, yang kemudian memicu peradangan pada jaringan halus di dalam tubuh, termasuk pada kaki. Peradangan ini tidak serta-merta terasa saat itu juga. Namun, jika dikonsumsi secara berulang, terutama dalam jumlah besar atau saat nangka sudah sangat matang, efeknya akan terakumulasi. Beberapa lansia mulai merasakan sendi kaki terasa panas, jari-jari membengkak, atau muncul rasa nyeri tajam saat menapak. Ini bukan kebetulan. Tubuh sedang merespons kelebihan gula dengan mengaktifkan sistem pertahanan yang menghasilkan sitokin proinflamasi, senyawa yang menyebabkan peradangan dan memperparah gangguan persendian. Sama halnya dengan rambutan. Meskipun ukurannya kecil, buah ini sangat padat gula. Rasa manisnya yang menyegarkan seringkali membuat kita tak sadar telah mengonsumsi 5-7 buah sekaligus. Satu buah rambutan mengandung sekitar 4 gram gula, dan jika dikalikan dengan jumlah konsumsi rata-rata, maka totalnya bisa melebihi 30 gram gula hanya dalam satu waktu makan. Bagi tubuh lansia, terutama yang sensitif terhadap lonjakan gula darah, ini adalah beban berat. Gula yang berlebihan menyebabkan tubuh melepaskan insulin dalam jumlah besar. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, kelebihan insulin akan mempercepat peradangan dan memperparah kerusakan pada pembuluh darah kecil di kaki. Rambutan, yang juga sering dikonsumsi dalam kondisi sangat matang, memiliki kadar fruktosa yang meningkat drastis, dan ini memperburuk efek tersebut. Akibatnya, kaki menjadi mudah bengkak, timbul nyeri saat berjalan, atau bahkan mengalami kekakuan otot. Yang sering dilupakan adalah bagaimana dua buah ini, nangka dan rambutan, juga menyebabkan akumulasi panas dalam tubuh menurut pandangan herbal dan tradisional. Dalam tubuh lansia, panas berlebih ini seringkali berpusat di kaki dan sendi yang sudah lebih dulu melemah. Dalam pengamatan praktis, banyak lansia yang merasakan tumit atau jari terasa,
berdenyut setelah makan buah-buahan ini secara berlebihan. Sensasi panas ini bukan sekadar perasaan, tapi merupakan sinyal bahwa tubuh sedang dalam kondisi inflamasi. Tambahan lagi, kedua buah ini juga sering disajikan bersamaan dalam acara keluarga, tanpa memperhatikan keseimbangan dengan buah lain atau makanan pendamping. Bahkan tak jarang, buah nangka dicampur ke dalam kolak, es buah, atau makanan bersantan yang tinggi kalori. Kombinasi ini adalah bom metabolik bagi tubuh lansia. Kalori tinggi, gula tinggi, dan lemak dari santan menjadi satu, mempercepat pembengkakan kaki serta memicu rasa berat pada pergelangan dan betis. Lantas, apakah berarti lansia harus menghindari nangka dan rambutan sepenuhnya? Tidak juga. Yang perlu dilakukan adalah pengaturan frekuensi dan porsi. Misalnya, cukup 1 hingga 2 potong nangka dalam sehari dikonsumsi setelah makan utama agar tidak memicu lonjakan gula darah. Rambutan pun sebaiknya dibatasi tidak lebih dari 3 buah kecil dan hindari dikonsumsi saat perut kosong. Jika sahabat lansia sudah memiliki riwayat asam urat, tekanan darah tinggi, atau gangguan kaki seperti nyeri dan kaku, maka langkah terbaik adalah membatasi kedua buah ini hanya untuk sesekali saja. Tubuh lansia perlu nutrisi yang menyejukkan dan tidak memperparah kondisi inflamasi. Maka mengganti nangka atau rambutan dengan buah berserat tinggi dan rendah gula seperti jambu biji, apel, atau belimbing akan jauh lebih menenangkan bagi kaki. Selain itu, sangat penting untuk memperhatikan tanda-tanda kecil dari tubuh, seperti perubahan suhu pada kaki, bengkak yang tidak biasa, atau rasa nyeri setelah makan buah tertentu. Catat apa yang dikonsumsi dan amati respons tubuh. Ini akan membantu mengenali buah mana yang perlu dibatasi demi menjaga kenyamanan kaki dan sendi. Bab ini menunjukkan bahwa kenikmatan sesaat dari buah lokal seperti nangka dan rambutan bisa berbalik menjadi beban bagi kaki lansia. Namun dengan pemahaman dan pengaturan yang tepat, sahabat lansia tetap bisa menikmati buah tanpa harus mengorbankan kenyamanan berjalan dan kesehatan kaki. Pada bab 6, kita akan mengulas lebih dalam mengenai mangga yang terlalu matang dan bagaimana rasa manis yang menggoda ini bisa mempercepat kerusakan saraf di kaki jika tidak dikendalikan dengan bijak. Mangga terlalu matang, manis yang menggerogoti saraf kaki. Tidak ada yang bisa menandingi kenikmatan buah mangga yang matang sempurna. Lembut dagingnya, aroma manisnya menggoda, dan rasa legitnya seolah menjadi hadiah dari alam. Banyak lansia yang memilih mangga sebagai pencuci mulut, apalagi jika musim panen tiba. Namun justru pada saat paling manis inilah, mangga menjadi bahaya tersembunyi yang bisa merusak saraf kaki secara perlahan, tanpa disadari. Ketika mangga terlalu matang, kandungan gulanya melonjak drastis. Glukosa dan fruktosa yang terbentuk dari pemecahan pati dalam buah akan mencapai titik tertinggi. Ini menyebabkan rasa manis yang berlebihan, dan itulah pertanda bahwa buah tersebut berpotensi besar menaikkan kadar gula darah dalam waktu sangat cepat. Untuk lansia yang kemampuan pankreasnya telah menurun dan sensitif terhadap fluktuasi glukosa, kondisi ini bisa menjadi awal dari kerusakan sistem saraf tepi, terutama pada bagian kaki. Saraf tepi adalah jaringan halus yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh bagian tubuh. Di usia lanjut, saraf ini cenderung melemah akibat berbagai faktor, usia, peradangan kronis, dan tentu saja pola makan. Ketika gula darah naik dan turun secara tidak stabil karena konsumsi mangga matang secara berlebihan, saraf mengalami stres metabolik. Akibatnya, sinyal saraf menjadi terganggu. Beberapa lansia mulai merasa kakinya kesemutan, terasa seperti ditusuk jarum halus, atau bahkan kehilangan sensasi rasa di ujung kaki. Kerusakan saraf akibat kelebihan gula ini disebut neuropati diabetik, namun tidak hanya terjadi pada penderita diabetes. Lansia dengan gula darah normal pun bisa mengalaminya jika pola makan cenderung tinggi fruktosa, rendah serat, dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Mangga matang menjadi salah satu kontributor utama, karena buah ini sangat padat energi dan mudah dikonsumsi dalam jumlah banyak tanpa disadari. Tak hanya saraf yang terganggu, pembuluh darah di sekitar kaki juga terkena dampaknya. Gula darah tinggi menyebabkan pembuluh darah kecil, kapiler, menjadi kaku dan rapuh. Di kaki, kapiler ini bertanggung jawab menyalurkan oksigen dan nutrisi ke jaringan otot dan kulit. Jika rusak, suplai menjadi terhambat. Inilah mengapa beberapa lansia mengalami luka kecil yang lambat sembuh atau timbul bercak hitam di kulit kaki. Dalam kasus ekstrim,
Kondisi ini bisa berkembang menjadi ulkus diabetikum, luka terbuka kronis di kaki. Kembali ke mangga, ada satu aspek lain yang sering terlewat, efek antioksidan mangga yang justru turun drastis saat terlalu matang. Pada tingkat kematangan awal hingga sedang, mangga kaya akan vitamin C dan beta-karoten yang bersifat antiinflamasi. Namun saat mangga dibiarkan terlalu matang, hingga dagingnya terlalu lembek dan sangat manis, kandungan gulanya mendominasi, dan nilai antioksidannya menurun. Artinya, tidak ada lagi perlindungan dari kerusakan sel, justru risiko meningkat akibat lonjakan gula. Mangga juga sering dijadikan bahan tambahan dalam minuman manis, es campur, dan bahkan kue. Kombinasi ini menjadikan buah yang seharusnya menyehatkan berubah menjadi sumber kalori tinggi. Bila dikonsumsi sore atau malam hari, ketika tubuh tidak banyak bergerak, maka dampaknya lebih besar. Gula darah tidak terbakar menjadi energi, tapi disimpan sebagai lemak atau malah menumpuk dalam darah. Hal ini memperburuk kondisi sirkulasi dan mempercepat kerusakan saraf kaki. Beberapa lansia mungkin merasa tidak merasakan gejala apapun setelah makan mangga. Namun justru disinilah bahayanya. Neuropati perifer kerap berkembang diam-diam. Tubuh tetap tampak baik, tapi di dalam, jaringan saraf mulai rusak. Dan karena proses ini lambat, tanda-tandanya baru terasa saat kerusakan sudah menyebar luas. Ini mengapa penting sekali untuk memahami efek jangka panjang dari konsumsi buah-buahan manis yang terlalu matang. Apakah ini berarti mangga tidak boleh dimakan? Bukan begitu. Mangga tetap bisa dikonsumsi dalam kondisi setengah matang atau matang sedang, dengan jumlah yang terbatas, idealnya hanya 1-2 potong kecil. Hindari mengonsumsinya secara bersamaan dengan karbohidrat lain, seperti nasi, roti, atau kue. Sebaiknya dikonsumsi pada pagi hari saat kadar gula darah lebih stabil dan tubuh lebih aktif. Untuk lansia yang sudah merasakan keluhan pada kaki seperti nyeri halus, kebas, atau sensasi panas yang tidak biasa, mengurangi konsumsi mangga matang bisa menjadi langkah awal pemulihan. Perbanyak konsumsi air putih dan sayuran berserat untuk membantu menetralkan kelebihan gula. Dan tentu, pantau respon tubuh setelah konsumsi buah tertentu, karena tubuh lansia berbicara lewat rasa, tidak selalu lewat angka di hasil lab. Buah durian, raja buah yang mengacaukan peredaran darah ke kaki. Tidak ada buah yang menimbulkan perdebatan sebanyak durian. Ada yang memujanya karena rasa dan aromanya yang khas, tapi ada juga yang menghindarinya karena takut akan dampaknya pada kesehatan. Bagi sebagian besar lansia, durian adalah buah istimewa yang dinikmati saat momen tertentu, biasanya dalam suasana santai bersama keluarga. Tapi tahukah sahabat lansia, bahwa di balik rasa legitnya, durian memiliki potensi besar mengacaukan sistem sirkulasi darah, terutama ke bagian tubuh terjauh, kaki. Durian memiliki komposisi unik yang membedakannya dari buah lain. Ia kaya akan gula dan lemak dalam jumlah tinggi. Satu porsi kecil durian, sekitar 100 gram, bisa mengandung hampir 150 kalori, dengan sekitar 30 gram karbohidrat dan lebih dari 5 gram lemak. Kombinasi ini jarang ditemukan dalam buah lain. Gula yang tinggi menaikkan kadar glukosa darah secara cepat, sementara lemak memperlambat proses pencernaan, menyebabkan lonjakan insulin yang berkepanjangan. Untuk tubuh lansia yang fungsi jantung dan pembuluh darahnya sudah menurun, kondisi ini menciptakan beban besar. Ketika kadar gula dan lemak naik bersamaan, darah menjadi lebih kental. Ini menyulitkan sirkulasi darah, terutama ke area kaki yang jauh dari pusat sirkulasi. Akibatnya, pembuluh darah kecil di kaki mengalami tekanan tinggi, membuat kaki terasa berat, bengkak, atau kesemutan dalam waktu lama. Tak hanya itu, durian juga mengandung senyawa mirip alkohol alami seperti etanol dan metil sulfida yang terbentuk dari proses fermentasi gula saat buah matang. Senyawa ini bisa memengaruhi sistem saraf dan pembuluh darah, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Bagi lansia yang memiliki tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, efek ini bisa mempercepat pembesaran pembuluh darah perifer, termasuk di kaki, dan memicu sensasi panas berlebihan atau denyutan tidak nyaman di tumit dan betis. Hal yang sering terjadi setelah lansia mengonsumsi durian dalam jumlah besar adalah kaki terasa hangat berlebihan, berdenyut, atau bahkan membengkak pada malam hari. Ini bukan sekadar sugesti, tetapi refleksi dari tekanan metabolik yang sedang terjadi dalam tubuh. Saat tubuh berjuang menstabilkan kadar gula dan lemak tinggi dari durian,
pembuluh darah di kaki menjadi salah satu tempat pelampiasan tekanan tersebut. Yang lebih membahayakan, efek durian sering muncul tertunda. Artinya, saat dikonsumsi sore hari, gejala bisa muncul di malam hari atau keesokan paginya. Beberapa lansia melaporkan sulit tidur akibat kaki terasa berat atau bangun dengan telapak kaki yang bengkak. Dalam jangka panjang, konsumsi berulang dengan porsi besar bisa memperburuk kondisi varises, kerusakan saraf, dan sindrom kaki gelisah. Banyak yang berargumen bahwa durian memiliki manfaat seperti antioksidan, serat, dan vitamin B kompleks. Ya, benar. Tapi semua manfaat ini berlaku bila dikonsumsi dalam jumlah kecil dan jarang, serta hanya pada lansia yang kondisi kesehatannya stabil. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Durian dimakan dalam jumlah besar karena dianggap sebagai momen istimewa, tanpa memperhatikan konsekuensinya terhadap sirkulasi darah yang sudah rapuh akibat usia. Untuk lansia dengan riwayat gula darah tinggi, hipertensi, atau kesemutan kronis di kaki, durian sebaiknya dihindari sepenuhnya. Bahkan untuk yang masih sehat, porsi maksimal sebaiknya tidak lebih dari 2-3 biji kecil dan tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi lemak atau manis lainnya. Hindari makan durian di malam hari atau sebelum tidur, karena saat tubuh beristirahat, pembakaran energi menurun dan lonjakan metabolik bisa memperpanjang efek negatifnya pada kaki. Sebagai alternatif, lansia bisa memilih buah dengan kandungan serat tinggi dan gula rendah seperti apel hijau, pir, atau pepaya muda. Buah-buahan ini membantu menstabilkan gula darah dan mendukung sirkulasi darah yang lancar ke kaki, tanpa beban kalori dan lemak yang berlebihan. Penting juga untuk mencatat bahwa efek durian bukan hanya terasa pada kaki, tapi juga pada ginjal dan jantung. Namun karena kaki merupakan bagian tubuh yang paling cepat merespons gangguan sirkulasi, maka tanda-tanda pertama sering muncul di sana. Dan bila tidak ditangani, bisa merambat ke sistem tubuh lainnya. Jadi, raja buah yang satu ini memang memiliki mahkota kemewahan rasa, tetapi juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh diremehkan. Terutama bagi sahabat lansia yang sudah berjuang menjaga kesehatan kaki selama bertahun-tahun. Jus buah dan smoothie, wajah sehat dari bahaya tersembunyi. Banyak lansia yang mulai mengganti makanan ringan harian dengan jus buah atau smoothie dengan alasan lebih praktis, tidak perlu dikunyah, dan tampak lebih sehat. Bahkan ada yang menganggap minuman ini sebagai solusi untuk mengatasi sembelit atau menambah tenaga saat nafsu makan menurun. Tapi di balik warna cerah, rasa segar, dan kesan alami dari jus buah, tersembunyi bahaya serius yang jarang disadari, terutama bagi kesehatan kaki. Mari kita pahami dulu apa yang terjadi ketika buah diubah menjadi jus. Saat buah di blender, terutama tanpa kulit dan seratnya dibuang, maka yang tersisa hanyalah sari buah yang terdiri dari air, gula, dan sedikit vitamin. Serat yang seharusnya memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh, hilang dalam proses ini. Akibatnya, kadar gula dari jus akan lebih cepat masuk ke dalam darah dibandingkan jika buah dikunyah utuh. Untuk lansia dengan metabolisme lambat, ini seperti menyiram sistem tubuh dengan air gula. Satu gelas jus jeruk, misalnya, mengandung sekitar 20-25 gram gula alami. Jika jus ini dibuat dari buah yang matang sempurna, kandungan fruktosa dan glukosa bisa meningkat drastis. Dan biasanya, jus tidak hanya dibuat dari satu buah. Seringkali dalam satu gelas terdapat 2 hingga 3 buah utuh yang diproses bersama. Artinya, kita memasukkan 3 kali lipat beban gula ke dalam tubuh dalam waktu singkat, tanpa serat, tanpa penghalang. Untuk kaki lansia yang sensitif terhadap perubahan kadar gula darah, ini adalah masalah besar. Ketika kadar gula darah melonjak, tubuh harus bekerja ekstra untuk mengembalikannya ke titik normal. Pankreas melepaskan insulin, pembuluh darah melebar untuk menyebar energi, dan jika kondisi tidak stabil, kaki akan menjadi sasaran pertama dari tekanan ini. Akibatnya bisa berupa pembengkakan pada pergelangan, sensasi panas pada telapak, atau bahkan mati rasa pada jari-jari. Selain itu, proses blending juga menyebabkan oksidasi cepat pada vitamin yang terkandung dalam buah. Artinya, jus yang tampak sehat sebenarnya sudah kehilangan sebagian besar antioksidan alaminya dalam hitungan menit. Yang tersisa hanyalah cairan manis yang memperberat kerja pankreas dan mempercepat peradangan di pembuluh darah kecil, termasuk di kaki. Smoothie, meskipun sedikit lebih baik karena mengandung sebagian serat buah, tetap menyimpan risiko serupa.
terutama bila ditambahkan susu, yogurt manis, madu, atau sirup. Campuran ini menjadikan smoothie sebagai bom kalori yang sulit dibakar, terutama bagi lansia yang cenderung tidak banyak bergerak. Kandungan gulanya yang tinggi, ditambah lemak dari produk susu, akan memperlambat sirkulasi darah dan memperberat beban kaki. Apalagi jika jus dan smoothie dikonsumsi setiap hari, atau bahkan lebih dari 1 kali sehari. Banyak lansia yang menjadikannya kebiasaan pagi dan malam hari. Ini justru menciptakan kondisi hiperglikemia kronis ringan, yakni kadar gula yang tidak terlalu tinggi, tapi terus-menerus. Dalam jangka panjang, hal ini mempercepat kerusakan saraf perifer, memperlemah refleks kaki, dan membuat kaki sulit merasakan luka atau tekanan. Gejala awalnya sering diabaikan, kaki terasa dingin saat malam, atau jari terasa kesemutan saat bangun pagi. Lalu perlahan berkembang menjadi rasa berat saat berjalan, hingga nyeri saat menapakkan tumit. Semua itu berkaitan erat dengan pola konsumsi jus dan smoothie yang tampak sehat, tapi ternyata tidak ramah untuk metabolisme lansia. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah kombinasi buah dalam jus. Banyak jus campur yang menggabungkan mangga matang, pisang, semangka, dan bahkan anggur. Kombinasi ini menghasilkan indeks glikemik gabungan yang sangat tinggi. 1 gelas jus bisa mengandung lebih dari 40 gram gula alami, jumlah yang setara dengan 2 hingga 3 sendok makan gula pasir. Meski tidak terasa manis berlebihan, efeknya tetap membebani tubuh, terutama kaki. Apakah ini berarti lansia tidak boleh minum jus sama sekali? Tidak. Tapi perlu pemahaman dan pembatasan. Jika ingin mengonsumsi jus, pilih buah yang tidak terlalu matang dan kaya serat, seperti apel hijau, pir, atau pepaya. Gunakan blender dengan tambahan air, bukan susu atau sirup. Dan paling penting, minumlah dalam jumlah kecil, tidak lebih dari setengah gelas, dan hanya sesekali, bukan setiap hari. Lebih baik lagi bila buah dikonsumsi utuh, dikunyah perlahan. Proses mengunyah memicu pelepasan enzim pencernaan alami yang membantu mengontrol gula darah. Serat dalam buah utuh juga memperlambat proses pencernaan, menjaga kadar gula tetap stabil, dan melindungi saraf kaki dari tekanan metabolik yang berlebihan. Dengan pemahaman ini, sahabat lansia bisa tetap menikmati buah tanpa harus mengorbankan kesehatan kaki. Kesegaran sesaat dari jus atau smoothie tidak sebanding dengan kenyamanan berjalan yang stabil dan bebas nyeri.